sadri wa alur tamil sanah kali. Alhamdulillah alamin ya. Pada hari ini kita diberikan oleh Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam serta juga nikmat bisa hidup, bisa bisa bertemu di dalam dunia maya ini dia, di dalam dunia ini ya, di dalam dunia kuantum kita nih, masya Allah. Kita di dalam dunia kuantum yang dimana Allah bisa berkesempatan bertatap muka melalui area Zoom ataupun YouTube ini, maka sungguhnya kita harus selalu bersyukur pada Allah ketika kita bangun tidur kita masih diberikan bisa nafas dan juga kita bisa diberikan kesempatan Allah untuk perbaiki diri gitu. Tanpa salat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dan juga seluruh umatnya, dan juga insya Allah kita kelak di akhir kita bisa berjumpa dengan beliau untuk mendapatkan syafaatnya agar kita semua masuk dalamnya jannah ke dalam jannahnya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, bapak sekalian ya. Ya, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi ya. Ini kalau saya lihat Coach Solution ya, tiap hari masya Allah yang sangat-sangat istiqomah. Beliau menggawangi kajian subuh MR Box ini ya, yang benar-benar masya Allah dahsyat banget seperti itu. Maka yang ingin saya sampaikan ini bahwa hari ini adalah sebetulnya ya, kalau di Jakarta nih kebetulan ini bertepatan dengan tanggal 22 dengan 22 Juni seperti itu. Nah, ini saya sengaja ngambil tanggal 22 gitu. Nah, kenapa? Karena sekarang ini bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta seperti itu ya. Makanya saya bilang, wah gitu kan, pas banget nih tanggal 22, belum ada yang ngambil kan gitu kan. Maka saya bilang gitu kan, maka ya kata orang bilang gitu kan, setiap ada acara kalau Jakarta tuh pasti ada yang namanya pantun seperti itu ya. Maka saya mulai ini dengan pantun gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Setiap pagi ngaca di cermin. Jangan lupa pakai parfum. Saya datang ya dalam acara ini cuma mau ucapin assalamualaikum. Terus lagi nih ya. Kecimone naik damri. Beli lilin di warung Umi. Maksud ayah mau kenalin diri biar terjalin silaturahmi. Masya Allah ya. Ya bapak sekalian, ya perkenalkan ya nama Aye nih ya. Kalau di Jakarta Aye dibilang Bang Dino ya. Nah cuma kayaknya nggak enak banget ya. Nama Dino itu biasanya nama-nama Jawa gitu ya. Ya memang kebetulan gitu ya. Bapak Aye keturunan itu keturunan Jawa ya. Jadinya eh kalau Bapak Aye itu khususnya itu orangnya keturunan Cirebon Purwokerto. Berarti itu Jawa Barat sama Jawa Tengah. Cuma dari tahun 60-an udah Jakarta. Nah, kalau Ma Aye ya, kebetulan emang lahir Jakarta. Itu lahirnya itu di daerah Bukit Duri atau kita bilang Bukit Duri Tanjakan. Jadi kalaupun tiap pagi itu pasti kalaupun mainnya ke Kali Ciliwung. Nah, Kali Ciliwung itu kalau dulu masih bersih itu gitu. Nah, dulu Ayah juga sama juga. Waktu kecil juga pernah main juga di pinggir Kali Ciliwung ya, seperti itu. Nah, cuma kaderullah kan karena semakin berkembangnya kota gitu kan, ternyata kalinya juga Insya Allah ya, yang tadinya kita masih ada ngelihat ya ikan lewat-lewat gitu, sekarang udah bukan ikan lagi ya, udah kayak kopi susu gitu ya. Jadi ya bahaya gitu. Jadi kalaupun kita mau minum kopi di pinggir kali itu tanya dulu ini kok air air kopi susu atau air kopi kali kayak, karena warnanya sama gitu ya. Karena kalaupun rasa sama-sama manis tapi kalau untuk warna gitu seperti itu, masya Allah ya. Oke ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi kebetulan nih saat ini adalah bertepatan dengan ulang tahunnya Kota Jakarta ke 499. Jadi hampir 5 abad seperti itu. Ya, jadi 499 seperti itu. Jadi alhamdulillah ya bahwa ternyata Kota Jakarta ini adalah kota metropolitan yang dibilang sebagai ibu kota negara gitu. Tapi katanya nanti orang-orang Jakarta katanya tuh bukannya jadi orang kota lagi gitu, tapi bakal jadi orang kampung. Ya, kok bisa ya? Iya, ya karena apa? Karena ibu kotanya pindah ke IKN. Jadinya bakalan apa namanya? Bakalan bakalan jadi kampung. Oh iya, iya bener Pak Rahmat. Iya, saya yang kemarin ke BSD, Masya Allah. Masya Allah. Oke, baik Bapak sekalian ya.
Hari ini kita akan membahas tentang ya temanya apa sih temanya gitu kan. Ya memang temanya adalah tema apa? Temanya menyisir rambut apa? Menyisir rambut apa? Memperbaiki diri serta bisa memperbaiki akhlak seperti itu. Terus kalian, eh, saya tuh punya kebiasaan gini, setiap pagi ya. Jadi itu gantian. Kalau nggak saya atau istri saya itu pasti gantian masak seperti itu. Jadi ya karena saya tuh memang kalau dari kecil itu suka diajak ibu saya itu ke pasar seperti itu. Jadi saya tuh sudah tahu yang namanya biasa nawar gitu kan, nawar nawar apa belanja seperti itu. Bahkan ketika ibu saya tidak sempat ke pasar tuh pasti pasti bilangin no pergi pasar gitu. Nah ya karena saya memang dari kecil sering diajak ke pasar, jadi tuh saya tuh tahu posisinya di mana-mana saja ya, memang kebiasaan ibu saya belanja seperti itu. Jadi karena kebiasaan belanja terus juga kebiasaan sering bantu ibu saya masak, maka saya tuh sampai sekarang saya tuh boleh dibilang suka masak gitu. Bahkan alhamdulillah gitu kan, saya juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung dalam PMB. Ya udah saya tuh pas pas emang ada dapat donasi dari ML Peduli gitu, udah maka saya masak gitu, pokoknya masak-masak gitu. Jadi yang awalnya saya cuma masak untuk 10 orang, sekarang minimal 50 seperti itu gitu ya, Masya Allah seperti itu. Dan eh, kalau kalau itu rutin, jadi hampir hampir tiap pagi itu pasti gantian gitu. Jadi kalau nggak isi saya ataupun saya masak gitu. Nah, setelah masak gitu, biasanya juga apa? Istri saya tuh biasanya tuh sering apa? Melihat anak-anak tuh sudah siap belum? Karena apa? Kan pagi-pagi tuh sekarang ini jam 6 itu anak-anak sudah harus berangkat karena ya ada yang jam 6 itu masuk. Sorry, ada yang memang jam 6 itu anak-anak itu sudah harus sampai sekolah karena ada yang tugasnya sebagai duta disiplin atau kita bilang dudis seperti itu, dudis seperti itu kan. Ada juga anak-anak yang memang harus masuk sebelum jam setengah tujuh, karena apa? Kalau sebelum jam setengah tujuh masuk itu bangkunya pasti berebutan gitu ya. Jadi nah betul nih, anak anak saya yang perempuan ini adalah ya alhamdulillah Allah kasih saya anak-anak yang keren banget, laki pertama, dua laki, tiga perempuan seperti itu ya. Dan kalau yang perempuan ini adalah yang keren banget karena anak tercantik seperti itu ya, karena kalau yang dua adalah anak-anak ganteng seperti itu, karena dia tuh punya rambut panjang ya, rambut panjang gitu, maka eh, itu loh, pasti pasti kalaupun istri saya bilang gini, ya cepat nih pilih nih, ayah mau mau masak atau ayah mau bantuin sisirin sisirin rambut Sabrina seperti itu ya. Wah, jadi itu kebetulan anak saya itu punya punya rambutnya mungkin hampir hampir sepinggang ya. Jadi kalaupun kalaupun nyisir gitu dari atas panjang gitu seperti itu ya. Sebelumnya saya tidak terlalu pikirkan seperti itu. Jadi saya tuh lebih lebih sering milih udahlah saya ya masak deh seperti itu ya, seperti itu. Jadi gitu. Nah, suatu ketika ya bilang ya nih gitu ya. Karena karena istri saya yang memang sudah siap duluan masak, akhirnya ya nih bantuin deh gitu kan, bantuin apa? Bantuin sisirin gitu kan. Udah bantuin sisirin seperti itu. Nah, ketika bantuin sisirin ya, saya baru sadar gitu loh ya. Selama ini Pak Ibu sekalian, ya oke, bentar maaf bentar ya. Ya, saya tadi nggak ada yang ketinggalan ya. Selama ini saya tuh nyisir begini ya, ya anggapin kaca gitu kan, wah jadi kaca gitu ya, jadi ambil kaca gitu kan, wah gampang, ganteng gitu alhamdulillah gitu kan. Nah ternyata ketika saya nyisirin nyisirin rambut anak saya gitu, Sabrina gitu, yang rambutnya dari ujung kepala sampai ujung pinggang gitu kan, saya kira gampang, saya toto, cuh, ayah gitu kan, kenapa? Jangan kencang-kencang sakit, loh, emang kencang-kencang enggak gitu. Ternyata gitu kan, rambut panjang itu memang indah, tapi tidak semudah ketika harus merapikannya. Bilang, Masya Allah, ternyata saya itu harus merapikannya ya. Untuk satu tarikan sampai bawah itu saya bisa 4 kali. Tek, 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 pelan-pelan, ya. Bahkan ada sampai 6 kali seperti itu. Gitu. Karena apa? Ya,
anak saya itu karena saking panjang itu sering dikepang gitu. Jadi kalaupun dikepang ketika dibuka jadi rambutnya kembang brok gitu kan. Nah, ketika kembang ternyata tidak seluruhnya rambut itu lurus seperti itu. Ya seperti itu, lurus seperti itu. Nah, ternyata Masya Allah gitu kan. Ketika memang sorry. Ketika memang saya harus harus apa? Harus merapikan rambutnya ya. Masya Allah ya. Ternyata tidak mudah banget seperti itu ya. Ya, bahwa ternyata apa? Bahwa ketika saya coba sisirin rambut ya, itu seperti ada suatu hal ya, ketika saya coba rambut itu nyangkut seperti itu ya. Nah, ternyata saya baru tahu ya ketika saya mulai perlahan-lahan dengan menyisir rambutnya, itu ternyata ada hal-hal banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dengan menyisir rambut seperti itu ya. Selama ini saya yang punya rambutnya pendek, menyisir rambut tuh gampang seperti itu ya. Ya, apalagi misalnya yang punya rambutnya tidak pernah panjang ataupun misalnya cuma 1 senti gitu ya. Gini lah, kalau misalnya saya lihat itu kan, entah mungkin Ustaz Solicen ataupun siapa gitu kan, dia tinggal gitu doang kan, ya gampang gitu kan, selesai gitu kan. Ya, kalau saya karena rambut seperti ini gitu ya, 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 gitu itu ya. Maka bagi yang punya rambut gitu kan, masya Allah seperti itu. Maka ada hal-hal yang saya pelajari seperti itu ya. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Pelajaran dari anak saya lah. Maka saya coba cari apa sih maksudnya Allah itu agar kita menyisir rambut seperti itu. Maka ada beberapa hal dalam hal menyisir rambut yang bisa saya ambil hikmahnya ya. Yang pertama, apa apabila saya kaitkan dengan ajaran Islam seperti itu ya. Bahwa yang pertama ya, Islam itu mengajarkan kerapihan seperti itu ya. Ketika kita itu menyisir itu apa? Islam itu mengajarkan kerapihan ya. Ya. Nah, nah karena apa ya? Karena gini ya, bahwa sangat-sangat diperhatikan dalam kerapihan ya, sebagaimana dikatakan di dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW itu ya, kebersihan dan kerapihan diri termasuk bagian daripada keimanan seperti itu ya. Ini dimana di dalam uh, salah satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah SAW itu telah bersabda ya, barang siapa memiliki rambut maka hendaklah ia memuliakannya. Ya Bu ya. Jadi apa? Barang siapa memiliki rambut maka hendaklah ia memuliakannya. Itu adalah hadis riwayat Abu Daud seperti itu. Nah, berarti apa ya? Bahwa ya. Nah, memuliakan rambut itu ya, itu berarti apa? Pertama ya, menjaganya agar tetap bersih. Terus kedua, menyisirnya dengan rapi. Yang ketiga, memberinya minyak ya, ataupun ya, jadi kalaupun kita nih, bagi yang laki-laki tuh kadang-kadang gitu kan, misalnya dia tidak pakai peci gitu ya, maka dia pakai minyak biar apa? Biarin terbentuk gitu ya. Jadi berikan minyak bila diperlukan seperti itu. Terus yang keempat adalah tidak membiarkannya kusut dan terabaikan seperti itu ya. Jadi kita lihat ya, itu ya, kadang orang-orang tuh berangkat kerja gitu, udahlah pokoknya pakaian rapi gitu kan, asal asal rambutnya gitu gini-gini ya, gini-gini gitu seperti itu ya. Atau kalau dulu tuh, kalau saya waktu sekolah tuh ada namanya istilahnya camuri ya, ya. Jadi rambut camuri gitu. Jadi kalaupun rambut camuri itu asal udah mandi gitu kan, asal asal gini doang ini, asal gini doang gitu. Ya. Nah, camur itu artinya cakar ya, cakar muka sendiri seperti itu. Jadi asal apa? Asal kelihatan rapi gitu ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Maka apa? Yang penting terlihat bagus seperti itu. Ya. Nah, jadi apabila kita bisa muliakan rambut kita, maka semuanya itu adalah bagian dari bagian daripada kebaikan yang memang Rasulullah ajarkan seperti itu ya, seperti itu. Terus yang kedua ya, sisir rambut itu sebagai simbol keteraturan seperti itu. Ya apa? Jadi kalau yang pertama itu adalah ya, bahwa di dalam Islam itu mengajarkan kerapian. Terus yang kedua adalah
Sisir sebagai simbol keteraturan seperti itu. Nah, di mana ya ketika rambut disisir ya, maka yang pertama rambut yang kusut akan menjadi rapi. Terus yang kedua, yang semrawut menjadi teratur. Terus yang ketiga, yang sulit diatur menjadi apa? Menjadi mudah ditata seperti itu. Ya. Nah, begitupun juga sama di dalam apa? Di dalam kehidupan orang muslim seperti itu ya. Bahwa ternyata apa? Hati yang dipenuhi masalah seperti iri, dengki dan amarah itu perlu disisir dengan apa? Ya, dengan zikir, tilawah Al-Qur'an, sholat serta juga muasabah seperti itu. Ya. Jadi seperti jadi sebagaimana dalam hamlisir gitu kan bahwa ternyata merapikan rambut itu sama seperti apa? Seperti dalam iman merapikan hati seperti itu, ya. Gitu. Jadi ingat ya, jadi ketika ketika apa? Ketika kita apa? Ketika kita menyisir rambut itu adalah simbol daripada keteraturan seperti itu. Terus yang ketiga ya, ada lagi daripada apa namanya? Filosofi nyisir seperti itu, ya. Yaitu apa? Ya ini ya, gigi sisir ya, apa? Gigi sisir yang banyak seperti itu. Ya, gigi sisir yang banyak seperti itu ya. Nah, filosofinya adalah ya, ketika sisir gigi ini memiliki banyak gigi ya, itu tandanya apa? Saling bekerja sama seperti itu. Nah, ini mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana ada keluarga, sahabat, guru dan ulama itu pasti apa? Akan membantu memperbaiki hubungan ataupun memperbaiki kehidupan kita seperti itu, ya. Maka ya bahwa ternyata dengan filosofi sisir ini yang dia tuh memiliki banyak gigi seperti ini ya, bahwa apa? Bahwa dengan adanya kerjasama, dengan adanya kebersamaan, maka kita bisa saling hidup dalam keteraturan seperti itu ya. Selama ini bagi orang-orang, saya mah bisa hidup sendiri, saya mah tidak, saya tidak akan mengandalkan tidak akan mengandalkan orang lain itu. Ini semua apa? Eh, Hasil yang aku dapatkan ini semuanya adalah hasil kerja kerasku seperti itu ya. Nah, maka apabila ada orang yang ngomong seperti itu adalah tanda-tanda orang yang sombong seperti itu. Karena apa? Orang yang berhasil itu adalah yang pertama adalah atas izin Allah, bismillah seperti itu. Dan ketika ada orang yang berhasil, tentu apa? Tentu dia tuh pasti banyak orang yang membantu seperti itu ya. Karena apa? Gak mungkin orang tuh tiba-tiba ujuk-ujuk ketika dia itu lahir, brak gitu kan, ya. Terus apa? Terus langsung mandi sendiri ya, terus langsung pakai baju sendiri seperti itu ya. Maka kita belajar seperti itu bahwa ternyata orang dari mulai lahiran seperti itu ya sudah apa? Sudah banyak dibantu orang atau apa? Udah saling bekerja sama serta hidup dalam kebersamaan seperti itu ya. Bahwa ternyata makna daripada gigi sisir ini adalah kebersamaan, bisa untuk saling memperbaiki kehidupan, bisa untuk saling memperbaiki kehidupan kita seperti itu ya. Ya, terus lagi uh, dan juga seperti ini ya, seperti dikatakan ya di dalam firman Allah ya, di dalam surat Al-Maidah ya, dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa seperti itu ya. Jadi di dalam surat Al-Maidah apa? Ayat 2 dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa seperti itu. Jadi ketika kita tahu bahwa ternyata dalam filosofi sisir ini kita harus saling kerjasama, saling berhubungan, maka insya Allah kita bisa saling kerjasama. Dan juga ketika kita bekerja sama itu kita sudah sama seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Maidah, yaitu apa? Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa seperti itu. Ya. Terus lagi ya, filosofi yang ketiga seperti itu. Ya, sorry yang ketiga. Yang ke Ya, betul tiga betul. Saya cari catatan ya. Ya. Terus apa? Ya. Menyisir harus dalam keadaan lembut apa? Apa? Bahwa apa? Bahwa menyisir harus dalam keadaan lembut seperti itu ya. Nah, apa maksudnya ya? Orang yang menyisir terlalu keras justru bisa merusak rambut ya. Jadi orang ya, contoh lagi nih ya. Ya.
ya, sekesal-kesalnya orang, ya, semarah-marahnya orang gitu ya. Ketika dia menyisir rambut, ya, itu pasti dia tidak akan gini. Uh, uh, seperti itu. Nggak mungkin seperti itu. Ya, ya, pasti apa dia, ya, pasti dia akan coba deketin kaca sambil apa? Sambil dia pelan-pelan ya, sambil dia pelan-pelan rapikan seperti itu. Gitu, rapikan seperti itu. Nih, saya sambil ngaca lihat 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 zoom seperti itu, seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Jadi apa? Jadi ketika orang yang menyisir ya, menyisir rambut ya, itu apa? Harus dalam keadaan lemah lembut seperti itu. Jadi ya, apabila orang menyisir rambut yang keras-keras itu pasti akan bisa merusak rambut. Nah itulah, itu kondisi yang saya pelajari ketika saya itu nyisirin menyisirkan rambut anak saya seperti itu. Yang panjang seperti itu ya, jadi pelan-pelan seperti itu. Jadi sampai berkali-kali. Bahkan ya karena panjangnya saya tuh nyisir dua arah. Jadi dari depan yang bagian belakang sama bagian dalamnya seperti itu. Ya, karena apa? Rambutnya tebal dan panjang. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ternyata di dalam di dalam ketidakmudahan hidup kita yang memang Allah berikan ujian seperti itu, kita harus hadapi dalam keadaan tenang. Apapun kondisinya, meskipun dalam keadaan kusut ataupun dalam keadaan tidak nyaman, ya. Allah bilang apa? Ya, pertama apa? Bahwa apapun persoalannya, ya, eh, selesaikanlah persoalanmu dengan apa? Dengan sabar dan sholat seperti itu. Jadi apabila kita dengan sabar menyelesaikan sisirnya kita gitu, terus juga kita dengan sholat, insya Allah semua persoalan kita pasti bakalan Allah selesaikan seperti itu. Nah, begitupun dalam kita mensiarkan seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin bilang kepada anak kita ingin bilang kepada pasangan kita, ingin kita bilang kepada sahabat ataupun teman kita seperti itu ya, maka seperti kata Rasulullah gitu ya, di dalam riwayatnya di dalam hadis Muslim ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya seperti itu ya. Baik ya. Nah, saya ulang ya, di dalam riwayatnya, di dalam uh, hadis riwayat Muslim ya, bahwa Rasulullah itu bersabda gitu ya, sungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya seperti itu. Jadi dengan nasihat yang lembut itu maka apa? Maka lebih mudah diterima daripada kata-kata yang kasar seperti itu ya. Ya, sama seperti apa? Sama seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam seperti itu ya. Ketika beliau itu harus menghadapi Firaun gitu kan, maka kata Rasulullah apa ya? Apa? Maka kata Allah bilang gini kan bahwa uh, ketika menghadapi Musa harus dalam keadaan yang lemah lembut. Maka kita selalu ketika beliau itu ingin menghadapi Firaun, maka doanya apa? Rabbi sholih sadri wa yassir amri walau udah tamil sadya seperti itu ya. Ya Allah gitu kan, bahwa apa? Sampaikanlah maksudku ya. Jadi karena apa? Karena Nabi Musa itu sejak kecil dia itu ternyata punya apa? Kalaupun kita bilang ada cacat di lidahnya. Jadi ketika beliau itu diambil bayi gitu kan di Sungai Nil, terus juga dalam kondisi sudah bisa merangkak seperti itu, ya bagaimana Firaun itu takut, wah ini jangan-jangan ini bayi yang akan membunuh saya suatu saat seperti itu. Tapi kata siapa nama istrinya? Siapa? A, A Asia ya, seperti itu ya. Ya ya maka dibilang bayi ini bukan orang seperti itu. Maka akhirnya apa? Akhirnya Firaun bilang, udah coba deh. Kalau memang dia itu adalah bayi yang tidak tahu apa-apa gitu, maka apa? Maka dia pasti akan pilih yang nggak baik seperti itu. Maka ditaruhlah dua ya, ada tepung sama ada lagi satu lagi bara api seperti itu. Nah, ketika Musa kecil itu ingin menuju tepung, tiba-tiba ya, Allah merintahkan malaikat agar apa? Agar mengarahkan Musa kecil ke bara api, lalu dia mengambil bara api, lalu masukkan ke mulut seperti itu. Maka dari mulai kecil dia sudah istilah bilang apa ya? Seperti orang cadel ya. Jadi
ketika dia ngomong tuh kurang jelas seperti itu. Jadi apa? Ya, Ya, ada. seperti itu. Ya seperti itu. Ya. Maka ya, maka ketika memang memang punya punya persoalan dengan siapapun ya, maka ya nasihatilah dengan cara yang lemah lembut seperti itu. Karena apa? Ya, pengalaman saya Pak, Ibu sekalian, saya pernah juga ya ternyata ilmu disiplin kata di MR itu adalah salah satu ilmu yang keren banget, dahsyat banget seperti itu. Yang saya tahu adalah ilmu ini juga yang Ustadz Solchen selalu sampaikan di mana-mana. Ini adalah ilmu beliau yang saya bilang ilmu paten beliau lah seperti itu, karena beliau pasti sampaikan itu seperti itu ya. Ya, ya. Maka saya tahu. Jadi eh, saya baru sadar bahwa ternyata salah satu rezeki saya yang terhambat adalah saya dulu tidak melaksanakan tentang disiplin kata seperti itu. Saya punya persoalan disiplin kata. Ternyata saya pernah punya persoalan dengan anak saya gitu ketika anak saya umur 5 tahun seperti itu. Ya, ketika anak saya itu ya namanya anak kecil tuh pasti apa namanya keren seperti itu ya, aktif seperti itu. Tapi saya tidak tahu bahwa bahwa ternyata itu adalah keaktifan memang yang perlu memang yang perlu diarahkan seperti itu. Nah, karena kerennya akhirnya apa? Akhirnya saya bawa dia ke tempat yang gelap seperti itu, maka saya ceramahkan dia di tempat tersebut ya. Iya, saya memang tidak marahin dia, tapi saya berkata-kata yang ya apa menyampaikannya di dalam kondisi gelap. Nah ternyata kondisi itulah yang ternyata membuat trauma bagi dia seperti itu seperti ya, dan itu ternyata membawa dampak yang tidak tidak kecil, membawa traumanya sampai dengan umur 17 tahun dia itu tidak berani ke tempat tersebut seperti itu. Maka saya bilang, maka ketika saya baru kenal ilmu MR bilang, ya Allah, ternyata ini maksudnya. Ada tentang saya ada disiplin kata saya yang kurang tepat sehingga membuat rezeki saya kurang lancar seperti itu. Jadi bahwa ternyata apapun persoalannya kita harus sampaikan dalam apa? Dalam hal lemah lembut seperti itu. Terus yang keempat ya, rambut yang rapi belum tentu hati yang rapi seperti itu. Ya apa? Rambut yang rapi belum tentu hati yang rapi seperti itu ya. Jadi bahwa apa? Bahwa Islam tidak hanya mengajarkan penampilan lahiriah seperti itu. Jadi terkadang kita lihat ya, wah ini orang kayaknya tampilannya necis nih, tampilan bagus seperti itu ya. Tapi ternyata ada hal-hal perbuatan-perbuatan yang ternyata mereka mereka itu di belakang itu tidak baik seperti itu ya. Contoh ya, kita tahu ada namanya istilahnya apa eh, penjahat berdasi ya. Sorry, ataupun kita bilang kerah putih seperti itu ya. Jadi orang-orang yang memang berpenampilan bagus tapi ternyata mereka itu banyak melakukan hal-hal kurang bagus. Contoh apa? Para pejabat yang ketika dikasih amanah tapi ternyata kekuasaan ataupun kekuasaan ataupun hak yang memang dia miliki itu malah bukannya untuk kemuliaan ataupun apa untuk kebahagiaan orang lain tapi dia hanya untuk diri sendiri seperti itu ya. Maka ya maka ada yang perlu kita camkan tentang hal ini ya. Jadi rambut boleh rapi, pakaian boleh bagus, tapi hati juga harus bersih. Apa? Bersih dari mana ya? Bahwa hati juga harus bersih dari pertama rasa sombong. Jadi ketika kita masih punya rasa sombong ya, maka sungguhnya kita tidak akan bisa hidup di mana-mana seperti itu. Karena kita tahu apa? Ketika ya, ketika siapa? Iblis ya, iblis itu sombong ketika Allah bilang, "Hai iblis," gitu kan. Sujudlah engkau pada Adam ya. Maka iblis adalah makhluk Allah pertama yang dikeluarkan dari surga seperti itu. Karena apa? Karena sombongnya seperti itu ya. Terus yang kedua ya, kita juga harus bersih dari apa? Dari rasa ujub. Apa ujub apa? Ujub itu bangga seperti itu. Wah, itu ya. Ya, contoh misalnya gini, wah pagi-pagi nih saya udah siap-siap ini nih, udah siap-siap apa? Siap ceramah nih. Wah, ini pokoknya harus tampil bagus seperti itu. Nah, jadi apa? Lihat dalam hati ketika kita bilang seperti itu sudah ada rasa ujub ya. Ketika ujub, maka timbul rasa sombong. Nah, ini yang harus dihilangkan seperti itu. Jadi, rasa bangga hati atau ya, bangga boleh, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Karena apa? Terkadang rasa bangga ini akhirnya apa? Akhirnya dimunculkan, wih, siapa lu nih? Gua nih Dino gitu kan. Iya nih Dino gitu. Anak Jakarta, anak kota.
Capek lah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dia bahkan apa? Bahkan kadang-kadang ya ketika ketika ujubnya orang itu apa? Orang itu sakit apa? Bisa merendahkan orang lain seperti itu. Ya, jadi kita harus apa? Kita harus kita harus hindari itu. Terus yang ketiga adalah ria. Ya. Ria itu apa? Sering memamerkan seperti itu. Jadi misalnya bisa punya sesuatu nih bilang wah bilang gitu kan jam gitu atau misalnya punya pakaian bagus gitu kan wah seperti itu ya seperti itu atau misalnya kita apa misalnya ada yang bersedekah gitu kan ya bersedekah ke masjid bilang ya bilang ini Pak nanti tolong ya umumkan di masjid ya bahwa saya telah sedekah berapa 50.000 gitu ya bayangin ya sedekah 50.000 aja apa dia apa diumumkan pakai tok gitu kan Bapak Ibu sekalian selamat pagi hari ini telah disedekahkan ya oleh Bapak Dino berapa 50.000 rupiah Alhamdulillah terima kasih ya Allah ya agar Bapak Dino gitu kan apa berikan keberkahan yang berlimpah seperti itu ya maka ya jadi ada hal-hal seperti itu tidak perlu kita umumkan seperti itu maka kita tahu apa ketika kita bersedekah gitu maka seperti yang istilahnya apa apabila kita memberikan dengan dengan tangan kanan maka sebaiknya tangan kiri jangan tahu seperti itu ya jadi apa jangan sampai riak terus ya terus juga apa hati juga harus bersih dari apa dari rasa hasad ya hasad ini apa rasa iri iri dengki seperti itu ya kadang-kadang gitu ya kadang-kadang apa kadang-kadang rasa iri itu bukan hanya orang itu karena merasa apa merasa agak mampu ataupun merasa kaya seperti itu ya kadang-kadang hasad ataupun iri itu ya itu juga muncul apa sesama orang yang punya pekerjaan sama ya contoh gini ya seorang penjual martabak itu akan iri kepada sama penjual martabak lainnya seperti itu karena apa? Wah, lihat, wah dia kok jualannya yang beli banyak seperti itu ya. Sedangkan di tempatku nggak ada. Wah, jangan-jangan dia pakai pakai jimat-jimat seperti itu ya, seperti itu. Atau apa? Ya, atau misalnya di kantor gitu kan. Wah, gila tuh si Fulan gitu kan. Cepet banget dia naik jabatan gitu kan. Ya, dasar penjilat seperti itu ya, seperti itu ya. Ya, maka ya rasa iri tersebut itu semuanya apa? Bisa merusak hati seperti itu. Ingat, seseorang itu bisa naik ya ya jadi seseorang itu bisa naik apa namanya derajatnya ataupun bisa baik dalam hal perekonomiannya ya semua adalah atas izin Allah seperti itu maka ya janganlah kita merasa iri akan kebahagiaan orang lain janganlah kita merasa iri atas atas kekayaan orang lain ya tapi apa kita harus bisa menintrospeksi diri kita seperti itu ya apabila ternyata orang lain bisa naik pangkat cepat ya maka kita harus bilang ya sungguhnya masih ada dosa di dalam diri kita yang mungkin saja Allah belum belum memampukan kita untuk bisa ke dalam jenjang tersebut seperti itu ya jadi rasa hasad itu hilangkan seperti itu karena apa ya kesombongan itu diawali karena hasad, karena iri seperti itu, ya. Karena iri, ya, maka timbullah ria, karena ria timbullah ujub, maka ujub timbullah sombong seperti itu. Maka jangan sampai kita seperti apa? Seperti kaumnya iblis seperti itu. Ketika iblis itu punya rasa iri hati, ya Allah bagaimana dia bisa eh, Adam itu bisa lebih mulia daripada aku, sedangkan aku dibuat daripada api. Adam adalah apa? Adalah 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 tanah seperti itu ya karena terus karena ria itu sombong gitu ria nih lihat aku ini adalah makhluk yang pintar seperti itu ya bahkan Jibril saja itu masih kalah dengan kepintaranku seperti itu dan karena ujub ya karena apa karena ujub seperti itu karena karena merasa bangga gitu kan ya bagaimana dia itu adalah juga sebagai pemimpin daripada makhluk Allah saat itu ya maka dia akhirnya timbullah sombong seperti itu maka jangan sampai ya hati kita seperti itu maka seperti apa seperti prinsipnya sisir ya hati kita pun ya harus dibersihkan daripada sifat sombong ujub ria serta hasad seperti itu ya maka apa maka sungguhnya
Allah itu akan melihat hati dan juga amal kita seperti itu. Jadi ketika 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 kita ingin lihat Allah, ya, maka sungguhnya Allah akan melihat apa? Allah akan melihat amalan kita serta hati kita seperti itu. Dan dan sebagai sebagai closing untuk materi saya gitu ya, ya. Maka sebagai pengingat ya bahwa apa? Bahwa sungguhnya ketika kita sisiran juga ada yang harus kita apa? Ada yang harus kita doakan seperti itu. Ya, coba nih. Saya mau tahu nih, ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak doanya untuk ketika mengaca? Ada nggak? Saya mau tahu nih. Jadi ketika ketika kita berkaca nih, ketika kita berkaca, apa doanya? Atau ngaca langsung aja gitu kan? Wah, ganteng nih. Ganteng seperti itu ya. Seperti itu. Ada nggak? Ya. Oke, coba Ibu Fitri. Ya, silakan. Apa nih? Oh, ternyata banyak ya. Alhamdulillah ya. Baik ya. Jadi ketika kita mengaca ya, bahwa apa? Doanya apa doanya? Oh, banyak juga, Masya Allah. Wow, ada bu segala macam ya. Betul ya. Jadi ketika kita mengaca ya, maka ingat ya, ya Allahumma kama. Oke, alhamdulillah. Betul, betul, betul ya. Jadi, alhamdulillah Allahumma hasanta khalqi fasin khuluqi ya. Jadi, apa? Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah pula akhlakku seperti itu. Jadi, ketika kita sudah Allah indahkan tubuh kita, maka kita minta pada Allah agar apa? Agar apa? Agar diindahkan juga akhlaknya seperti itu. Ya. Terus ada lagi doanya apa? Doanya ketika kita apa? Ya, betul. Jadi terus apa? Doanya ketika apa? Ketika kita nyisir seperti itu. Nah, ternyata ketika nyisir juga itu beda lagi doanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harim sya'ri wa basyari a'lan nar, seperti itu ya. Ya Allah, haramkanlah atau lindungilah rambut dan kulitku dari api neraka seperti itu. Jadi ketika kita bercermin juga kita doa dan juga ketika pun kita isi juga doa seperti itu. Maka insya Allah itu akan baik bagi kita seperti itu. Ya, ya. Uh, Sekarang sudah mau masuk setengah tujuh ya. Baik. Mungkin untuk saat ini itu dulu Ustaz. Ustaz, kalaupun nanti mau ada pertanyaan boleh silakan. Baik, terima kasih Gus Gino. Selamat ulang tahun DKI. Ya. Insya Allah semakin baik ya, semakin baik, Gimana nih? semakin dahsyat insya Allah untuk semua penduduknya warga DKI semuanya. Dan rezeki bisa membumi di DKI ya, Pak. Gimana? Insya Allah. Berkallah, terima kasih Gus Dino. Ternyata ya pada dasarnya kita ini terus diminta oleh Allah memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita, termasuk dimulai dari merapikan rambut kita, bercermin, dimulai dari situ itu kita udah harus meniatkan diri untuk eh, mendapatkan kebaikan atau merapikan juga akhlak-akhlak kita. Minta kepada Allah sekali karena Allah yang memiliki jasad ini yang merapikan, yang memiliki rambut, yang menghadirkan kita wajah, semua itulah Allah SWT. Maka Allah juga akan mampu untuk menghiasinya, untuk memperindah akhlak kita. Maka kita mantap bantu Allah SWT. Insya Allah akan diberikan kemudahan jalannya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman semuanya dimudahkan. Oh, ya, tadi ada Bunda Ariska. Bunda Ariska, izin Bunda Ariska tadi sedang mengalami di daerah Palu sana ya. Sedang kemarin di hari Jumat tuh ada gempa gitu ya, ada gempa di Palu kembali. Nah, maka Bunda Rizka langsung konfirmasi ke Mbak Putri atau ke divisi sosialnya di Korwil, nanti akan disupport langsung dari pusat ya, dari MR Peduli Pusat akan disupport langsung. Yang penting diinformasikan, informasikan langsung ke MR Peduli Pusat. Kebutuhannya apa, seberapa banyak gitu. Misalnya mau fokus di MR Box seberapa banyak, kalau mau ada perbantuan yang lainnya, apa aja bentuknya, komunikasikan langsung ke pusat. Bisa melalui Korwil, ketua Korwilnya, atau bisa langsung ke Mbak Putri, atau ke Bunda Ucu, atau ke Bunda Fiska. Ya silakan ya. Atau ke saya boleh deh, nanti saya teruskan ke eh, pusat ya, untuk support langsung dari MR Box ataupun MR Peduli. Karena ini sifatnya udah SDLR.
udah ke musibah ya. Jadi kan itulah perlunya adanya MR peduli, peduli bencana, peduli eh, musibah dan sebagainya. Ya dimudahkan ya Bunda Rizkaya insya Allah. Bagi yang mau support langsung ke beliau juga boleh, namun di support ke MR Pokok juga insya Allah akan sampai ke sana ya, insya Allah. Oke, teman-teman ada yang mau tanya sharing? Boleh silakan. Ini kan tadi merapikan rambut ya, teman-teman merapikan hatinya, merapikan akhlaknya, terus merapikan dirinya tadi eh, itu berkaitan. Silakan teman-teman yang akan bertanya, ya merasakan mungkin praktek dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Boleh silakan. Saya buka audionya ya, teman-teman. Audionya akan saya buka. Silakan langsung ke buka open mic aja silakan. Ya udah saya buka ya audionya, saya akan open mic, boleh langsung disampaikan kalau ada, boleh teman-teman. Ini temanya tema sederhana, namun ini fatal, vital ya. Kenapa? Karena ini dimulai dari sebelum kita ngapa-ngapain, ya kan? Sebelum kita kerja, sebelum kita sekolah, sebelum kita kemana-mana, keluar dari rumah kita udah diminta oleh Allah merapikan diri kita, plus doa oleh Allah agar Allah merapikan akhlak kita ya. Dari doa bercermin dan doa bersisir ya. Teman-teman. Silakan ya teman-teman. Kita yang guru-guru TPA, guru-guru eh, PAUD pasti diajarkan doa itu kan kepada santrinya. Nah, tinggal ditegaskan lagi untuk dipraktekkan ya teman-teman. Oke, ada? Ya, silakan teman-teman yang mau sharing-sharing. Kos, namanya belum ada, silakan kos kalau mau ditambah-tambahkan lagi kos. Silakan. Ya baik, kayak gitu. Memang bahwa bahwa ternyata ketika kita memang diminta untuk menyisir diri gitu ya. Karena ya ketika kita diminta untuk menyisir rambut, maka selain kita juga menyisir hati kita itu, maka ada hal-hal yang memang perlu perlu diperbaiki seperti itu ya. Contoh gini, bahwa setiap pagi itu kita tidak pernah hampir lupa ya untuk menyisir rambut seperti itu. Tapi terkadang kita tuh sering tidak ingat untuk menyisir hati seperti itu. Padahal ketika rambut yang kusut itu yang terganggu hanya pandangan orang ya. Jadi kalaupun ya contoh gini ya. Misalnya gini, saya keluar rumah gitu. Jadi saya keluar rumah gitu kan, tidak pakai peci gitu ya. Terus saya keluar rumah gitu dengan gini ya. Pokoknya dengan itulah dengan gitu seperti itu ya. 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 Maka yang terganggu hanyalah pandangan orang lain seperti itu ya. Tapi ketika hati saya yang kusut seperti itu ya, maka ya, maka sesungguhnya apa? Ya, maka sesungguhnya yang terganggu adalah hubungan saya dengan Allah seperti itu. Jadi ketika seorang itu tidak bisa, ketika seseorang itu hanya fokus kepada rambutnya saja, tapi tidak memperbaiki hatinya gitu, maka sungguhnya ya orang tersebut sedang tidak punya hubungan baik dengan Allah seperti itu. Maka yuk sama-sama apa ya, selain kita memperbaiki rambut kita, perbaiki juga hati kita agar apa? Agar bisa selalu terhubung dengan Allah seperti itu. Nah, ya. Jadi, nah, cara gimana ya? Jadi seperti yang saya bilang tadi kan, bahwa kita harus apa tadi? Ketika kita bisa ketika kita bisa memperbaiki hati kita itu ya. Jadi harus apa? Harus perbanyak zikir kita, terus juga perbanyak juga tilawah kita, terus juga perbaiki sholat kita, serta apa? Sering-sering muasabah seperti itu. Ingat ya, semua kejadian persoalan yang ada sorry, semua persoalan yang memang kita hadapi itu pastinya adalah dikarenakan kesalahan kita seperti itu. Ya, contoh apa? Kita dalam keadaan kurang sehat, pasti itu ada hal mungkin baik makanan ataupun kondisi kita yang memang tidak nyaman ataupun kita tidak bisa jaga tubuh kita, akhirnya kita kurang sehat. Atau apa? Atau kita punya persoalan dengan orang lain, maka itu juga bisa menyebabkan diri kita kurang sehat seperti itu. Atau apa? Misalnya dalam hal pekerjaan, di dalam pekerjaan baik itu kepada pimpinan, kepada teman ataupun kepada karyawan seperti itu ya. Ketika mereka merasa tidak nyaman, bahkan mereka jadi kesal, ya tentu apa? Tentu ada hal di dalam diri kita yang tidak pas seperti itu. Yuk sama-sama kita perbaiki diri kita sisir hati kita agar lebih baik lagi seperti itu. Itu. Terus juga eh terus juga gini ya. Ada lagi
filosofi gini ya, bahwa apa? Bahwa sisir itu tidak menambah jumlah rambut, tetapi membuat rambut lebih baik. Begitu, apa? Begitu pula dengan ilmu agama seperti itu ya. Ilmu tidak mengubah siapa diri kita secara fisik, tapi membuat hidup kita lebih teratur, lebih indah, dan lebih bernilai di hadapan Allah seperti itu. Yuk, maka yuk sama-sama ya kita perbaiki diri kita perbaiki akhlak kita perbaiki keimanan kita dengan cara apa? Dengan menyicir hati kita agar selalu dalam agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Eh mungkin satu lagi ya. Ini ada masuk dalam ini dalam catatan saya juga nih karena saya sambil sambil nulis di semalam gitu seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi bahwa apa? Setiap pagi kita hampir tidak pernah lupa nyisir rambut ya, tapi kita sering kita lupa menyisir hati seperti itu ya. Padahal apa? Padahal ya, oke, bahwa bahwa tadi dibilang bahwa ya bahwa ketika ketika rambut kusut maka yang kurang bagus adalah pandangannya, tapi ketika hati kusut maka hubungan kita dengan Allah yang akan terganggu seperti itu ya. Dan rambut yang rapi membuat seorang tampak indah di hadapan manusia. Hati yang rapi dengan iman dan takwa membuat seorang mulia di hadapan Allah. Seperti itu. Dan semoga kita semua ya selalu dalam lindungan Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu ingat selalu menyisir hati kita agar selalu baik di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, Master. Insya Allah. Ini Ustadz ada yang nanya nih. Ternyata, Ada. Assalamualaikum, Pak Ustadz, kalau wanita nggak nyisir karena pakai kerudung gimana tuh? Iya, baik. Ya. Kalau wanita nggak nyisir karena pakai kerudung gimana Ustaz? Nah, ini keren nih, ya. Bu, oh ibu. Ini ibu siapa nih? Ibu siapa nih? Nadia Ibu mungkin. Ada nat-natnya gitu. Ibu Nat. Nah, kalau nanti bisa Nanggoro Aceh Darussalam atau Nadia boleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, bagaimana wanita ya kalau apa? Kalau wanita nggak nyisir karena pakai kerudung seperti itu ya. Nah, karena gini Bu, Ibu ya, menyisir itu tidak harus kelihatan orang-orang di luar rumah ya. Kita di rumah itu ada suami, ada anak seperti itu ya. Ya, masa sih ya ketika ibu bangun tidur gitu kan masih rambutnya tiba-tiba juga gitu kan burak-burak gitu kan gitu ya. Terus masak gitu kan. Terus ketika apa? Ketika ingin mendekati eh suami gitu kan ya. Itu rambutnya masih masih jegar gitu kan, masih masih jegerak seperti rambutnya singa gitu kan seperti itu. Ya kan nggak mungkin gitu seperti itu ya. Ya. Maka apa? Ya, maka ya sebaik-baiknya seorang wanita adalah memperbaiki ataupun membaguskan dirinya di dalam rumah. Jadi Bu, meskipun ibu pakai kerudung, ibu tetap disiran. Apa buat siapa? Buat suami dan anak-anak di rumah seperti itu. Dan ya yakinkan kepada suami ibu adalah wanita, wanita tercantik di dunia yang akan selalu membuat suami itu selalu setia pada ibu. Ya, gitu itu. Jadi tetap Bu, ibu harus sisiran ya. Kayak kalau perlu apa, ibu harus sering ke salon seperti itu. Jadi ya, jadi gini, seorang seorang wanita muslimah itu tidak harus alergi dengan salon. Jangan, karena apa? Karena ini sudah banyak salon-salon muslimah seperti itu. Ya, kalau perlu apa? Ibu buka ataupun ibu belajar salon agar apa? Ibu buka salon muslimah di rumah ibu seperti itu. Jadi khusus untuk perempuan-perempuan. Ya, ingat perempuan itu diwajibkan bermake up, diwajibkan nyusul bagus apa di depan suami gitu. Jangan sampai ibu tiap hari kagak pernah sisiran, tiap hari suami ngeliat yang cakep-cakep di luar gitu kan. Maka jangan salahkan suami ketika suami itu melihat, wih ternyata dia kan ketika keluar rumah, wih rambutnya bagus gitu kan. Ketika masuk rumah, masya Allah ada singa dari mana seperti itu ya. Jadi ya itu. Jadi tetap Bu ya, meskipun ibu pakai kerudung tetap berbagus-bagus seperti itu. Jadi harus harus penampilan cantik. Jadi tetap rapikan seperti itu. Ya, nih itu ya. Kata kata Umi itu, kata Umi, iya nih juga bilang gitu kan. Mestinya sebelum dipakai kerudung sisiran dulu ya, rapi dipandang suami dan anak, kecantikan dan kerapian istri untuk suami dan anak, betul-betul. Seperti itu ya. Masya Allah. Ada lagi? Boleh silakan. Oke Bu ya. Oke Bu Nat, gimana Bu Nat? Oke.
Gimana Bu Net? Apakah apakah sudah Oke dong, oke dong. ya? Nggak masalah ya? Seperti itu. Jadi Yes. pokoknya harus tampil cantik. Kalau perlu sering-sering ke salon, bilang bilang, ya aku mau salon seperti itu. Salon, salon seperti itu. Tampil cantik seperti itu. Ada lagi? Oke. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Net. Bu Net, maaf, ini nama nama panjangnya Ibu Nadia ya? Atau apa? Ibu, boleh tahu? Oh, nggak tahu nggak apa. Oke. Siapa? Arka. Oke, ada lagi? Baik. Oh, itu kata Bu Umi bilang juga di rumah istri perlu pakai parfum wangi untuk suami dan anak. Masya Allah. Oh, kata Ibu Nat, ini nama anak saya. Oh, siap, siap, siap. Oh, Nada. Masya Allah. Namanya keren banget ya. Berarti berarti orang tuanya suka musik nih. Karena kasih namanya Nada. Masya Allah. Keren, keren, keren. Ibu Nada. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Umi Nada. Masya Allah. Barakallah. Oke, ada Oke, lagi? silakan kalau ada yang mau tanya. Bu Ana Fatona mungkin mau nanya, silakan boleh Bu Ana. Kan dibuka mic. Tidak ya? Oke, oke, oke. Baik, teman-teman semuanya, Bapak sekalian. Ya, kalau emang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian subuh kita pagi hari ini. Ini di Senin, ya. Semangat kita harus meningkat dengan ilmu yang baru. Ya, nampaknya sih materi sederhana, tapi ini adalah penting, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat terakhir, Kosino. Boleh tambah di respon, Kosino? Oh, ini ya. Oke, pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oh, nih dari tadi kata Umi bilang nada artinya doa. Boleh, Masya Allah. Oke. Ya, ini dari eh Umi Maya ya. Dari Lampung. Oh, Masya Allah, Lampung. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mau bertanya. Kalau rambut anak laki-laki panjang karena menyembunyikan penyakit, ada berjalan besar, kelenjar getah bening, bagaimana Pak Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Bu, oh Ibu. Bu, ya. Rasulullah itu Bu, itu rambutnya Bu sebahu, panjang seperti itu. Ya, ya memang memang ketika seorang laki-laki itu rambutnya panjang, itu dibolehkan seperti itu. Apalagi apa? Apalagi dikarenakan ada apa tadi ya? Ada hal-hal yang memang dikarenakan itu loh, dikarenakan punya punya kondisi kurang sehat seperti itu. Jadi jadi itu dibolehkan Bu, seperti itu ya. Gitu. Tapi apa? Dengan catatan ya, rambut panjangnya itu bukannya seperti menyerupai wanita. Jadi misalnya hanya panjang akhirnya apa? Akhirnya tiap hari sering di apa? Sering dicatok gitu ya. Ataupun misalnya benar-benar dirawatnya seperti jadi kalaupun orang berjalan tuh perempuan gitu. Pas dibalik kok ternyata jenggotan atau apa gitu. Jadi gitu ya. Jadi ya kalaupun rambut panjang dikarenakan kondisi suatu itu masih dibolehkan seperti itu, Bu. Seperti itu. Terus apa? Terus sambil doa sama Allah, ya Allah gitu kan. Sungguhnya Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Penyembuh ya. Kondisi anak ini ataupun anak seperti ini ya adalah atas izin-Mu ya Allah. Maka Engkau juga yang mampu menyembuhkannya seperti itu. Maka yuk sama-sama apabila memang punya persoalan kondisi kesehatan, kita minta sama Allah. Ya pertama apa? Pertama bersyukur dulu sama Allah bahwa kondisi itu adalah sebagai penghapus dosa. Terus yang kedua, minta sama Allah kesembuhan dengan cara apa? Sama-sama bergarpu tala seperti itu ya. Karena apa? Salah satu dialog kita kepada Allah adalah dengan garpu tala. Kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku satu ayatmu sebagai syifa di Al-Quran seperti itu. Maka ketika kita buka ayatnya, garpu talanya, ayatnya positif, maka jadikannya itu sebagai obatnya. Dan yakin ya, insya Allah pasti Allah akan kasih kesembuhan seperti itu ya. Jangan tanya berapa lama, jangan tanya berapa cepat, tapi lakukan usahanya, kita garpu tala, Allah ya yakin pasti Allah akan kasih kesembuhan seperti itu. Ya gitu Bu ya. Jadi boleh Bu, apabila memang seorang anak anak laki-laki itu rambut panjang gitu dikarenakan kondisi kurang sehat, maka ya maka itu dibolehkan seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Belum ada nih.
Oke. Betul deh. Masih ada silakan tentunya. Bu Indriana dari open mic boleh kalau mau di Open mic. Oh ya, apa baru masuk ya? Baru masuk langsung open mic gitu ya. mungkin bisa Karena jadi. emang saya buka nih mic ya. Oh gitu, masya Allah, masya Allah, Ya masya Allah. teman kalau nggak ada lagi teman-teman ya sudah nggak apa kita cukupkan Mas Dino. Nah, mungkin silakan dibuat kesimpulan atau di closing Mas Dino untuk kajian kita pada pagi hari ini. Baik, apa nih? Eh, oke, ini tadi kata apa? Kata Bu Maya bilang apa ini? Oh ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Saudagar putala semakin terbaik semakin kecil benjolannya, masya Allah ya. Dan yakin bisa Allah Akbar sehat dari jantung bocor tahun lalu, masya Allah kali ini. Baik ya, baik sebagai penutup Alhamdulillah ya, eh, bahwa kita tahu ya apa yang di dalam sekitar apa yang ada di sekitar kita adalah sebagai pelajaran dari Allah agar kita selalu melihat bahwa ilmu Allah itu sangat besar, ilmu Allah itu sangat banyak. Maka dengan sisir saja kita bisa mempelajari bahwa kita bisa dapat maknanya seperti itu, bahwa eh, dengan menyisir ya bukan hanya kita memperbaiki tampilan fisik kita secara luar ya, tapi kita juga diminta oleh Allah agar kita bisa menyisir hati kita dari hal-hal yang kurang baik seperti itu. Maka yuk sama-sama kita ingat ya, dengan kita menyisir rambut kita, maka kita juga diminta agar agar bisa menyisir hati kita, agar bisa kelak kita bisa apa, ketika kita kembali kepada Allah, hati kita juga dalam keadaan bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, makasih Ustaz. Baik, teman-teman, siapa dulu yang hadir dengan tema kajian sisir? Ya, dulu kan Pak Akbar pernah menyampaikan ya, materi sisir. Sisir itu perbaiki hati kita dengan syukur ya, ikhlas, sabar, dan ridho. Ya, syukur, ikhlas, sabar, dan ridho itu eh, di di akronimkan jadi sisir. Nah, kata Masya sisir hati Allah. kita. Isi hati kita tuh dengan rasa syukur, dengan rasa ikhlas, dengan rasa sabar, dan rasa ridho itu harus memenuhi hati kita. Sehingga kita Masya nggak ada lagi iri dengki dan sebagainya yang itu perlu disisir nyata seperti tadi Coach Dino sampaikan ya. Sisir rambut kita juga hati kita. Saya dimudahkan teman semuanya semangat terus beramal, berbuat baik, memperbaiki diri sampai di ujung hari kita nanti Allah panggil kita dalam keadaan yang sudah terbaik, rapih semuanya ya insya Allah teman-temannya. Salam silam Bu Mei selalu eh, menanti Foster ya, selalu dimudahkan. Allah. Oke, itu aja teman semuanya ya. Baik, atas nama Mak Net Rezeki, atas nama MR Peduli, MR Box, juga atas nama para donatur, para pengamal Mak Rezeki, kami sampaikan jejak dan kasir atas segala kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan kepada kita, juga atas kehadiran bersalian dan lebih khusus Pak Sukosino yang sudah memberi inspirasi pada pagi hari ini. Untuk itu, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Terima Ustaz Dino, kasih Ustaz Sultan. Kasih Ustaz Adina, Licen, Insya Ustaz. Allah keren ini. Jen, Atas atas ini ilmunya. yang sangat keren dahsyat. Ismail, Ya. terima kasih Bu Ica, terima kasih Bu Sehat-sehat Devi, semuanya. terima kasih Bu Sehat Rohana, semuanya. terima Kasih kasih Kak Bu Risna dari Ustadz, makasih Kak Ustadz Sulicen, Ustadz Oke, Dino, Sehat Ustaz Dino, Ustaz ya. Salicin. Oke, kita Terima ini lanjutkan kasih. dengan Bu menutup. Ira, sehat, Masya Allah. dahsyat. Makasih semua, Masya Allah dahsyat. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ya, kasiran, Pak kode Dino, unik Ustadz Sulicen, Ibu khusus semua. Bunda ya khusus Bunda Ariska tadi ya konfirmasi ke pusat ya langsung pusat untuk dapat support dari MR Box untuk Umi kondisi Jatul Fauzi. bagus. Makasih semua. Oke, kita simak dulu. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumahmu
ya Mana Allah, ini dapatnya? di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali padamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit buka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Oke, teman-teman semua, jadi bisa baca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau sudah mulia Bu Hana, Bu Kartini, Bu Pratiwi, semuanya, Bu Yeni, dan Bu Dharma. Izin ya, end meeting for all untuk kita. Terima kasih Ustadz Solikin, Ustadz Dino. Izin Terima ya. kasih. Oh, terima kasih. End meeting for all. Oke, terima kasih.